싫어하니까. 어쨌든 어쨌든 왜 Oke guys, alhamdulillah tadi saya udah selesai mijet kakinya si nenek ya. Terus saya capcus buka kulkas. Kebetulan tangan saya udah saya cuci ya guys ya, udah bersih. Dan saya itu mau mempersiapkan untuk menu makan malamnya ya. Saya mau bikin simple aja, karena saya juga ngeburu waktu, udah jam 5 sore ya guys ya. Biasanya saya itu mempersiapkan masak itu jam 4 sore, karena kan tadi nenek itu ngebel saya ya, atau belnya itu berbunyi, beliau kepengen dipijet, jadi saya mijet dulu, lepas itu saya ke dapur kayak gitu ya. Mijetnya itu 1 jam ya guys ya, kurang lebihnya. Dan saya cuci tangan terlebih dahulu ya guys ya. Dan ini ya, saya itu mau motong sayur kangkung ya. Kebetulan sebelum nenek manggil, saya itu udah tak cuci dulu dan udah saya rendam ya pakai air biar fresh atau biar seger gitu ya sayurnya ya. Dan untuk sayur kangkungnya saya potong menjadi 2 bagian ya, karena kan nanti batangnya saya masak dulu. Dan dipotong agak panjang seperti ini ya guys ya, tapi sesuai dengan selera majikan kalian ya. Sebenarnya saya tuh lebih suka kalau kangkung tak peritilin ya, tapi karena majikan bilang nggak suka diperitilin, jadi saya potong kayak gitu ya. Dan ini untuk daunnya saya juga potong ya guys ya, dipotong agak panjang agak pendek gitu ya, sedang-sedang aja lah ya. Dan saya taruh balik ke periuknya, atau kalau bahasa Indonesianya taruh baskom ya, tapi ini kayaknya bukan baskom ya, periuk ya. Dan saya taruh samping ya, karena udah tak potong ya. Dan sekarang saya itu mau nyuci tahu merah ya, atau kalau bahasa Mandarinnya itu tokan ya, tahu kering ya. Dan saya cuci dulu ya guys ya, tahunya cuci bersih ya. Terus saya mau potong. Saya ambil piringnya dulu untuk wadah ya, atau untuk tempat, dan saya potong seperti ini ya. Saya potong menjadi 4 bagian. Terus saya potong korek api ya, tipis-tipis dan sedikit tebal ya, biar enggak hancur kalau misal kita masak kayak gitu ya. Dan taruh samping piring ya, jadi dipotong seperti ini ya. Ini tahu atau tokan ya, itu selera si nenek ya. Nenek itu suka banget sama tokan ya. Jadi karena di kulkas ini juga udah 2 hari, kalau nggak dimasak juga nanti rusak. Jadi saya masak dulu yang sayur yang lama kayak gitu ya. Sebenarnya sayurnya tuh ya baru-baru terus, karena kan tiap hari masak kayak gitu ya guys ya. Saya itu masak itu setiap hari, terkecuali hari Minggu. Kalau hari Minggu, kalau misalkan biasanya jalan-jalan keluar gitu ya, weekend gitu ya. Tapi kalau misal nggak keluar gitu, maksudnya nggak liburan ya, masak lagi kayak gitu ya. Jadi ya nggak mesti kalau hari Minggu, kadang masak kadang nggak kayak gitu ya. Nah ini tahunya udah saya potong ya guys ya, dan saya taruh samping dulu. Terus ini adalah ikan ya, nggak tahu ikan apa namanya ya. Nanti saya itu mau steam atau kukus ya, biar gampang ikannya ya. Dan saya cuci dulu yang bersih ya guys ya. Sebenarnya nggak dicuci nggak apa-apa kata majikan, karena ini bersih ya, tapi saya suka dicuci ya. Dan saya taruh piring, sengaja nggak saya lap ya guys ya, karena bukan saya goreng. Jadi nanti saya mau steam atau kukus, jadi nggak usah dilap, nggak apa-apa. Taruh garam ya, sesuai dengan selera, nggak usah banyak-banyak. Dan saya taruh samping dulu. Lepas itu ini adalah toge ya. Kebetulan tadi togenya udah saya pretili ya, yang kotor-kotor gitu ya, maksudnya udah saya kopek-kopek gitu ya. Jadi saya mau cuci. Tadi kan jam 1 ya saya meritili toge. Lepas itu saya taruh kulkas kembali gitu ya, taruh kulkas kembali. Terus barulah kalau misal masak saya ambil kayak gitu ya, biar togenya juga nggak layu kayak gitu ya.
Nah, ini udah saya cuci ya guys ya. Saya taruh balik ke periuk. Dan saya cuci lagi ya, biar bersih gitu ya guys ya. Nggak usah direndam ya guys ya, karena juga sekarang udah mau mulai masak ya. Jadi nggak usah direndam. Taruh samping ya, ini udah bersih ya togenya. Dan saya cuci tangan. Nah, lepas itu ini adalah daging ayam yang udah mateng ya. Tadi saya sudah ambil dalam freezer ya, atau dalam, ya benar, dalam freezer. Tadi jam berapa? Jam 10 pagi ya, karena ini kan taruh dalam freezer. Ini udah mateng ya. Dan saya taruh piring ya. Hari ini saya itu nggak masak daging ya guys ya, karena ini udah ada daging ayam yang mateng. Nah, kebetulan ini kan kakinya nggak dimakan, jadi saya mau ambil kakinya buat ngesup kayak gitu. Jadi kan saya nggak ambil tulang ayam lagi ya, ini udah ada kaki, dan nanti saya ambil daging sedikit gitu ya buat ngesup ya. Dan saya singgahin kesukaan nenek, saya taruh piring kecil ya. Dan udah saya taruh meja makan ya. Dan sekarang saya itu mau ambil air untuk rebus kaki ayam yang tadi saya ambil ya, untuk ngesup ya guys ya. Terlebih saya cuci dulu itunya ya, tempatnya atau pancinya ya. Dan sekarang saya itu ambil air bersih, air yang untuk masak ya, untuk ngesup ya guys ya. Nah, oke. Dan sekarang jangan lupa nyalakan dulu penyedot asapnya, terus nyalakan kompor. Nah, terus saya mau ambil kaki ayam yang tadi itu ya guys ya, terus saya masukkan ke dalam. Nah, seperti ini ya. Terus saya tutup dan diamkan dulu ya, tunggu sampai mendidih. Nah, lepas itu saya itu mau potong lobak putih ya, atau kalau misal bahasa Mandarinya itu pai lopo ya. Saya mau kupas dulu. Untuk pai lopo atau lobak putihnya, saya itu biasanya kalau misal nyeti, maksud saya ngupas, bahasa saya amburadul ya guys ya. Ngupasnya itu tebal ya guys, karena dulu saya tuh ngupasnya tipis. Majikan saya komplain, katanya kalau misal pai lopo atau lobak putih ngupasnya tuh harus tebal, nenek itu nggak bisa makan. Jadi yang diarah atau yang dimakan itu dalamnya kayak gitu ya. Dan ini udah saya kupas ya, udah saya cuci bersih. Terus saya mau potong. Ini potongnya menjadi 7 bagian ya guys ya. Potongnya sesuai dengan majikan kalian ya. Kalau majikan saya atau nenek saya sukanya agak kecil-kecil ya guys ya. Karena ini pai lopo atau lobaknya nanti saya mau bikin sup lobak putih, atau bahasa Mandarinnya pai lopo teng, kayak gitu ya. Kurang lebih kayak gitu ya. Dan saya potong seperti ini ya, potongnya korek api tebal-tebal ya guys. Nah, potongnya seperti ini ya. Nah, udah kelar. Terus saya taruh periuk dan saya singgahkan dulu ya guys. Nah, sekarang saya itu mau mempersiapkan bumbunya. Nah, sekarang itu saya lagi ngerajang, maksud saya lagi motong jahe ya, dipotong korek api tipis-tipis ya. Karena untuk bumbu ikan nantinya ya guys ya. Nah, seperti ini, terus taruh sampingnya. Terus saya lanjut untuk motong bawang putih ya guys ya. Nah, ini kebetulan bawang putihnya udah saya cuci ya guys ya. Jadi kan tadi saya cuci dulu, lepas itu saya kupas kulitnya kayak gitu ya, biar gampang. Ini ternyata bawang putihnya itu keras banget ya.
Jadi harus dengan hati yang lembut motongnya. Bukannya maksud saya ya. Terus dicincang ya, halus-halus seperti ini ya, karena kan majikan saya itu suka kalau misal dicincang ya, serba bumbu apa aja dicincang, itu majikan saya suka ya, nggak suka yang gede-gede, sukanya yang dicincang seperti ini ya, nggak terlalu gede dan nggak terlalu kecil ya guys ya, sedang-sedang aja ya. Nah oke, udah kelas, saya taruh piring ya. Terus saya mau motong daun bawang ya, untuk bumbu ikan dan untuk tadi ya tokan ya, atau tahu keringnya ya, tahu yang merah tadi ya guys ya, merah apa coklat itulah ya. Dan dipotong, korek api ya, tipis-tipis ya, saya taruh samping seperti ini ya. Jadi kan nanti saya tuh mau pakai buat tahu kering sama ikan ya, daun bawangnya maksud saya guys ya. Nah oke, udah kelar. Karena ini yang hijau jadi saya taruh lain piring ya, atau lain mangkok ya, biar untuk hiasan nantinya ya guys ya. Udah kelar, saya taruh samping dulu. Dan lepas itu saya mau potong, ini adalah daun kucai ya guys ya, untuk tumis apa itu, toge ya. Jadi saya potong panjang-panjang ya, karena kan togenya juga panjang-panjang, jadi saya potong sesuai dengan toge atau camba ya. Nah udah saya potong, saya taruh samping ya. Dan ini adalah rebung yang kemarin saya ngesup ya, nggak habis. Jadi karena sayang ya, nggak dimakan dan nggak dimakan lagi kalau misal makanan yang kemarin. Jadi saya itu mau bikin mau tak tumis sama telur ya, biar habis ya guys ya, karena ini kan sedikit aja gitu ya. Nah oke, udah kelar dan sayurnya udah saya siapkan. Nah ada ini ya guys ya, semuanya udah saya siapkan, jadi saya tinggal masak. Nah ini karena airnya udah mendidih ya, saya itu taruh lobak putihnya ya, dan belum saya taruh garam ya guys ya. Saya tutup dulu, taruh garamnya nanti karena juga lobak putihnya baru saya taruh ya. Dan sekarang saya itu mau ngukus ya, ngukus ikan, dan atasnya itu saya taruh jahe sedikit ya biar wangi. Terus saya ceklekan. Oke, udah ya. Dan terus saya itu mau lanjut untuk masak tokan ya, atau tahu kering ya guys ya. Nah ini karena udah mendidih supnya, saya taruh garam ya. Taruh garamnya yang sedang-sedang aja, jangan terlalu asin, nanti dicicipin dulu. Dan kebetulan majikan saya datang. Oke, saya cicipin. Oke, rasanya udah asin ya guys ya. Saya tutup kembali. Lepas itu saya itu mau numis atau mau masak tokan tahu kering. Saya taruh minyaknya. Oke, saya putar-putar dulu ya biar rata minyaknya. Terus masukkan tahunya, dikacau-kacau ya guys ya. Tapi jangan terlalu banyak kacau, jangan terlalu banyak tenaga ya, nanti tahunya itu rusak ya. Dan ini kebetulan yang di belakang saya itu lagi manasin daging babi kemarin ya. Saya panasin dulu ya, takutnya nanti nenek itu mau ya, kan biasanya nenek itu mau, jadi saya apa ya, siap saji dulu kayak gitu ya. Dan ini saya itu karena nyambi itu ya, saya ngaco telur. Nah terus saya tambahkan garam sedikit aja ya, terus dikacau-kacau. Nah ini tahunya udah mulai agak wangi ya guys ya, agak kering.
Saya tambahkan bawang putih tadi ya, sedikit aja. Nah, terus saya itu mau tambahkan daun bawangnya, batangnya ya, yang putih itu ya guys ya. Terus tambahkan kecap asin sesuai selera, jangan banyak dulu nanti kasinan ya. Terus tambahkan air sedikit aja. Terus dikacau-kacau seperti ini ya. Wangi ya guys ya. Nah, dikacau-kacau ya. Nah, karena kurang kecap ya, jadi saya tambahkan sedikit kecap asinnya ya. Dan saya masukkan juga daun bawang yang hijau yang saya potong taruh mangkok itu ya guys ya. Terus dikacau-kacau. Nah, saya itu mau nyicipin dulu ya rasanya gimana, udah enak atau belum. Oke, rasanya udah lumayan enak ya guys ya. Udah ada rasa asinnya. Ini juga airnya udah kisat atau udah nggak ada airnya, jadi udah matang ya guys ya. Saya taruh piring. Lepas itu saya mau taruh meja makan dulu, dan saya kembali lagi untuk nyuci kualinya. Nah, untuk nyuci kualinya itu cincai aja ya guys ya, karena kan nggak usah taruh sabun ya, karena ini juga bersih ya. Majikan saya juga bilang kayak gitu, jadi nggak usah pakai sabun, langsung masak lagi kayak gitu. Langsung masak lagi ya guys ya. Nah, sekarang saya itu mau masak tauge ya. Saya taruh minyaknya dulu. Terus saya masukkan bawang putihnya sedikit aja, terus kucai batangnya ya, terus dikacau-kacau. Tunggu matang dulu ya guys ya. Lepas itu saya mau taruh garam sedikit aja, nanti kurang bisa tambahin ya, jangan keasinan. Terus saya taruh daun kucainya ya, dikacau-kacau. Nah, lepas itu taruh togenya. Nah, karena tadi ada sisaan daun kucai sedikit, saya taruh ya. Terus dikacau-kacau seperti ini. Dan saya itu nunggu ya taugenya udah matang atau belum, karena masak tauge itu jangan terlalu lama ya guys ya, karena lama nggak enak. Jadi saya mau cicipin dulu rasanya udah asin atau belum. Kurang ya guys ya, kurang sedikit garam ya, nggak asin ya, karena nenek juga suka asin ya. Jadi saya tambahkan garam. Saya masak itu nggak taruh wecin ya atau micin ya guys ya, jadi real cuma bawang putih sama garam aja. Nah, ini togenya udah mateng. Saya taruh piring dulu ya guys. Lepas itu saya mau taruh meja makan, dan saya kembali lagi mau cuci kualinya ya. Tapi terlebih saya mau ngelap dulu ya, karena minyak saya nggak tahan matanya ya, kotor-kotor ya. Dan saya cuci dulu. Cucinya seperti biasa, nggak pakai sabun ya guys, cuma ibaratnya dicuci aja ya, pakai air bersih kayak gitu. Juga udah bersih ya, karena kan untuk masak lagi. Nah, oke, udah selesai nyucinya ya, dan dipanaskan wajannya ya. Dan ini ya, supnya itu udah matang ya guys ya. Nah, karena supnya udah mateng, jadi saya mau kasih mati dulu kompornya ya. Nanti kalau udah mau makan saya kasih panas lagi. Nah, sekarang saya itu mau goreng telur untuk campuran rebung ya guys ya.
Di sini saya itu telurnya pakai satu aja udah cukup ya guys. Terus taruh minyak, dan untuk minyaknya saya itu taruh banyak ya guys ya, karena kalau misal rebung nggak ditaruh minyak banyak itu nggak enak kata majikan saya. Jadi saya taruh banyak minyak. Terlebih saya itu goreng telurnya ya seperti ini ya, berlahan-lahan. Berlahan-lahan tapi pasti ya guys. Jadi sedikit demi sedikit ya telurnya saya taruh. Nah seperti ini ya, dikacok-kacok ya. Nah oke, udah kelar. Dan dikacok-kacok terus ya guys ya, biar matangnya sama rata ya. Jadi harus seimbang ya matangnya ya, sampai kering. Nah kayak gini ya keringnya ya guys. Nah karena udah matang, udah kering ya, jadi saya taruh mangkok yang tadi ya guys ya, yang buat kocok telur tadi. Nggak usah dicuci kualinya karena saya juga mau masak rebungnya ya. Taruh minyak sedikit, lepas itu masukkan rebungnya. Ini adalah rebung yang kemarin saya ngesup ya guys ya, karena sisa sedikit sayang dibuang, jadi saya tumis pakai telur. Nah terus saya tambahkan garam sedikit ya guys ya. Kebetulan tadi saya nyicipin rebungnya itu nggak keras, jadi nggak usah masak terlalu lama ya. Saya cicipin dulu. Rasanya udah asin ya guys ya. Terus saya masukkan telur yang tadi saya goreng ya. Nah karena udah ditaruh telur, jadi masaknya jangan terlalu lama, nanti enggak enak atau telurnya enggak crispy ya. Karena nenek dan majikan saya suka telurnya crispy. Nah seperti ini ya, udah wangi banget, rasanya udah menggoda guys. Menggoda nafsu makan ya kata majikan saya. Nah udah kelar, terus saya taruh piring. Lepas itu saya mau taruh meja makan dulu ya guys. Dan saya kembali lagi, saya ngelap dulu ya karena minyak kotor ya. Dan saya mau cuci kualinya juga. Seperti biasa, kualinya saya cuci cincai atau cuma pakai air aja ya, nggak pakai sabun, karena kan takut nanti bau sabun ya guys ya sayurnya. Terus saya panaskan kualinya, dan saya itu mau ambil ikan yang saya tadi kukus ya, karena ikannya udah matang ya guys ya. Nah ini ya. Terus di sini saya nggak pakai minyak sayur ya guys ya, saya itu pakai minyak wijen atau xiangyo kalau bahasa Mandarinnya. Taruhnya itu sedikit aja ya, jangan banyak-banyak. Lepas itu saya mau ambil kecap untuk ikannya ya. Saya nggak pakai kecap asin, saya pakai kecap ikan ya. Dan saya masukkan jahe yang tadi saya udah potong ya, terus dikacau-kacau dulu. Lepas itu saya masukkan daun bawangnya yang batangnya ya guys ya, dan dikacau-kacau seperti ini. Terus saya taruh minyak ikan ya, atau kecap ikan ya. Kalau kalian nggak ada kecap ikan ini, kalian juga bisa pakai kecap asin. Terus dikacau-kacau ya. Nah lepas itu saya taruh air ikan ya guys ya, karena kan kalau misal ngukus ikan pasti ada airnya ya, atau kuah ya. Jadi saya masukkan ke dalam dan dikacau-kacau. Saya coba dulu rasanya ya. Lumayan ya guys ya, tapi kurang asin ya. Jadi saya tambahkan kecap ikannya dulu, sedikit aja ya, jangan banyak-banyak.
Terus lepas itu saya taruh daun bawang yang hijau tadi ya guys, saya masukkan semuanya. Terus dikacau-kacau. Jangan terlalu banyak mateng ya, atau masak ya, nanti warnanya nggak cantik. Nah udah mateng ya, saya taruh atas ikan. Nah seperti ini ya. Oke, udah kelar ikannya. Nah terus saya mau taruh meja makan. Dan saya kembali lagi ya guys ya. Dan saya kasih nyalakan itu ya, apa ya, supnya ya, karena udah mau jam makan ya. Tinggal satu sayur, saya cuci kualinya dulu ya. Nah di sini saya nyucinya pakai sabun ya guys ya, karena kan takut bau ikan, karena saya las mau tumis atau mau masak sayur kangkung. Jadi karena kan ini bekas ikan, jadi saya nyucinya pakai sabun, takut bau ikan ya. Cuci yang bersih ya guys ya. Kasih nyala kompor dulu ya. Dan saya mau ambil kangkungnya dulu. Nah ini kangkungnya ya. Taruh minyak, itu kebetulan majikan saya ngintip, ngecek ya, karena udah mau jam setengah 7 ya, tinggal 5 menit lagi. Jadi saya gugup ya. Sebenarnya walaupun saya sambil ngevlog atau sambil bikin video, saya itu selalu on time ya guys ya, makanya itu setengah 7. Dan ini saya tambahkan bawang putih ya guys ya, terus taruh garam, terus dikacau-kacau seperti ini, terus masukkan batang kangkungnya ya, dan dikacau-kacau. Nah lepas itu tambahkan air sedikit aja, kacau-kacau ya. Nah seperti ini ya guys. Nah lepas itu masukkan daun kangkungnya ya. Saya sampai ngos-ngosan ya guys ya, karena kan ngeburu waktu. Dan dikacau-kacau seperti ini ya. Saya cicipin dulu rasanya. Kurang asin ya guys ya, jadi saya tambahkan garam sedikit aja. Dan dikacau-kacau ya, karena untuk masak sayur kangkung nggak boleh terlalu lama, karena terlalu lama rasanya nggak enak ya. Jadi udah mateng, rasanya juga udah enak ya, walaupun cuma bawang putih sama garam doang. Kata majikan saya udah enak. Saya cuci wajannya nanti ya guys ya, karena udah kelar masaknya ya. Dan ini untuk supnya udah matang juga, jadi saya mau taruh meja makan. Dan alhamdulillah belum setengah 7, sekarang udah jam setengah 7 kurang 1 menit atau 2 menit ya guys ya. Tapi alhamdulillah udah kelar. Terima kasih banyak yang udah selalu setia. Sampai jumpa lagi di video saya sudah selesai. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.